Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami dari tim Defender KSI Idul Fakih IAIN Ponorogo untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, pembicara pertama kami Rian Wiji Lestari. Untuk pembicara kedua kami Muhim Dadun Niam. Dan pembicara ketiga saya sendiri Surya Tirtanugraha. Izinkan kami untuk menyampaikan argumen kami dengan mosi debat yang berjudul Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Sebelum kami menyampaikan argumen, perkenankanlah kami untuk menyampaikan secuil pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, membeli buah mangga yang manis. Mari kita berdiskusi di sini dalam debat yang seru dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri dan rekan berpikir pada kesempatan kali ini. Saya dari tim Pro menyatakan sepakat dengan mosi perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Sebelum itu kami akan membahas dan juga membedah dari mosi tersebut. Yang pertama itu adalah fintech syariah. Menurut Rusdiana tahun 2018, fintech syariah merupakan layanan atau produk keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah, seperti layanan pembayaran, pembiayaan, dan investasi. Respon terhadap perkembangan fintech konvensional yang masih menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Jadi fintech syariah ini merupakan respon terhadap perkembangan fintech konvensional yang masih menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Fintech syariah ini juga sudah tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian literasi keuangan syariah yang dimaksud adalah pemahaman dan juga pengetahuan masyarakat tentang produk, layanan, dan juga prinsip keuangan syariah. Selanjutnya, edukasi konvensional yang dimaksud itu adalah metode pembelajaran tentang keuangan syariah yang berbasis konvensional. Selanjutnya, perkembangan fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah di Indonesia itu mengacu pada teknologi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Yang kedua, perkembangan di Indonesia itu telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Dilihat dari Global Fintech Islamic tahun 2022 bahwasanya telah mencapai 41,7 triliun, dan juga fintech syariah ini juga telah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Saya Rian Wiji Lestari sekali lagi dari tim Pro menyatakan sepakat dengan mosi tersebut bahwasanya perkembangan fintech syariah di Indonesia akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan juga adopsi masyarakat terhadap keuangan syariah dibandingkan dengan metode edukasi konvensional. Hal ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah di Indonesia. Dengan itu, kami menggunakan beberapa argumen. Yang pertama adalah aksesibilitas yang lebih tinggi. Fintech syariah memungkinkan akses keuangan syariah yang lebih mudah dan cepat melalui platform digital. Masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan syariah konvensional kini dapat mengakses informasi dan produk keuangan syariah hanya dengan menggunakan smartphone. Platform digital fintech syariah memungkinkan edukasi yang lebih interaktif dan juga mudah diakses oleh masyarakat kapanpun dan juga dimanapun. Hal ini dapat meningkatkan antusiasme dan juga pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Kemudian yang kedua itu ada inovasi dan juga kemudahan penggunaan. Fintech syariah itu pun juga menawarkan berbagai inovasi yang membuat layanan keuangan syariah lebih menarik dan mudah digunakan. Aplikasi mobile yang user friendly dan interaktif dapat membantu pengguna memahami konsep keuangan syariah dengan lebih baik dibandingkan dengan metode edukasi konvensional yang seringkali dianggap membesarkan. Fintech syariah dapat menghadirkan dan juga inovasi baru dalam produk dan layanan keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi masyarakat. Sifatnya fleksibel, memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga itu adalah jangkauan yang lebih luas. Dengan internet, fintech syariah dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah terpencil yang mungkin sulit banget dijangkau oleh program edukasi konvensional. Ini memungkinkan penyebaran informasi keuangan syariah yang lebih merata. Perkembangan fintech syariah
itu pun dapat menunjukkan dan juga memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan keuangan syariah, terutama di daerah terpencil atau komunitas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh edukasi konvensional. Teknologi digital memungkinkan informasi dan juga layanan keuangan syariah tersebar lebih luas. Kemudian selanjutnya itu adalah pembelajaran mandiri, real time dan juga efisiensi biaya. Melalui fintech syariah, pengguna dapat belajar dan juga mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Mereka dapat mengakses modul pembelajaran, video, dan juga simulasi keuangan syariah secara real time sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan juga efektif. Dibandingkan dengan edukasi konvensional, perkembangan fintech syariah ini dapat menekan biaya operasional dan juga memungkinkan alokasi sumber daya dan juga edukasi yang lebih efisien. Selanjutnya, transparansi dan juga kepercayaan, di mana teknologi blockchain yang digunakan dalam beberapa aplikasi fintech syariah dapat meningkatkan transparansi transaksi sehingga penggunaan lebih terpercaya dan juga tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang keuangan syariah. Yang terakhir adalah daya tarik generasi muda. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Gen Z ini lebih mudah tertarik dengan teknologi-teknologi dan juga inovasi-inovasi yang baru. Generasi muda cenderung lebih tertarik dan juga familiar dengan teknologi digital. Perkembangan fintech syariah menarik minat generasi ini untuk mempelajari dan juga mengadopsi produk serta layanan keuangan syariah. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Imdadun Ni'am selaku pembicara kontra pada debat kali ini. Dengan mosi perkembangan fintech syariah di Indonesia kurang berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Saya tidak setuju dengan mosi kali ini dikarenakan edukasi konvensional masih memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai keuangan syariah secara lebih mendalam. Saya memiliki 4 argumen yang dapat mematahkan pandangan pembicara pro mengenai mosi debat kali ini. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses ke perangkat digital dan internet yang memadai. Di daerah pedesaan atau yang terpencil, daerah 3T, keterbatasan infrastruktur dapat menjadi penghalang bagi perkembangan. Argumen yang kedua yaitu kurangnya pemahaman teknologi. Kita mengetahui sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang berusia lebih tua atau usia dewasa, mungkin tidak terbiasa dengan teknologi digital. Mereka merasa kesulitan atau enggan menggunakan aplikasi fintech sehingga edukasi keuangan syariah melalui metode konvensional masih lebih efektif bagi mereka. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital sehingga edukasi konvensional lebih dibutuhkan. Adapun argumen saya yang ketiga yaitu kualitas dan kredibilitas informasi. Tidak semua platform fintech syariah menyediakan informasi yang akurat dan kredibel. Informasi yang tidak valid atau menyesatkan dapat menghambat peningkatan literasi keuangan syariah. Edukasi konvensional yang diawasi oleh lembaga resmi mungkin lebih dapat dipercaya. Selain itu, fintech syariah di Indonesia masih terbatas sebanyak 7 dari 99 fintech yang terdaftar di Indonesia. Kemudian argumen saya yang keempat yaitu keterbatasan interaksi personal. Edukasi konvensional mungkin adanya interaksi langsung antara pengajar dan peserta. Diskusi, tatap muka, dan sesi tanya jawab dapat membantu peserta lebih memahami konsep yang diajarkan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Keberhasilan fintech syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masih perlu dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, saya tetap bersikukuh untuk mempertahankan argumen bahwa edukasi secara konvensional lebih berpotensi dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia lebih maju. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pembicara ketiga akan menyampaikan konklusi pada debat kali ini. Perdebatan mengenai apakah perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional, mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut. Pertama, kelebihan fintech syariah. Pertama, yaitu aksesibilitas tinggi melalui platform digital. Yang kedua, inovasi dan kemudahan penggunaan yang menarik. Yang ketiga, transparansi dan peningkatan kepercayaan melalui teknologi.
Dan juga kelebihan dari edukasi konvensional adalah yang pertama, akses yang tidak tergantung pada teknologi. Yang kedua, lebih mudah diterima oleh masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Dan yang ketiga, interaksi langsung yang memfasilitasi pemahaman secara lebih dalam. Yang keempat, pengawasan kualitas dan kredibilitas informasi oleh lembaga resmi. Dan yang kelima, mengurangi kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi. Selanjutnya yaitu kekurangan fintech syariah. Satu, keterbatasan akses teknologi dan internet. Yang kedua, kesulitan bagi masyarakat yang kurang paham akan teknologi. Yang ketiga, variasi dalam kualitas dan kredibilitas informasi. Dan yang keempat, keterbatasan interaksi personal. Selanjutnya yaitu kekurangan dari edukasi konvensional, ada beberapa. Yang pertama yaitu akses yang mungkin terbatas di daerah-daerah terpencil. Dan yang kedua, metode yang kadang dianggap membosankan. Yang ketiga, kurang fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran digital. Yang keempat, biaya dan waktu yang lebih tinggi untuk penyelenggaraan tatap muka. Jadi, baik fintech syariah maupun edukasi konvensional memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk memaksimalkan potensi peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia, pendekatan terbaik adalah menggabungkan keduanya. Dengan demikian, manfaat dari aksesibilitas dan inovasi fintech dapat dikombinasikan dengan keunggulan interaksi langsung dan kredibilitas informasi dari edukasi konvensional, sehingga menciptakan solusi yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Telah tertuang, masing-masing pihak telah berpandangan. Meski berbeda, namun saling menghargai karena perbedaan membuat hidup lebih berwarna. Merangkum semua yang telah kita bahas, meski terjadi terkadang memanas, tetaplah jaga persaudaraan agar tidak memanas. Demikianlah yang kami sampaikan, kami dari tim IAIN